Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang statistik dasar. Perfect. Di kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah sering mendengar kata-kata seperti BPS, statistik data penduduk, statistik laka lantas, statistik ekonomi, statistik harga pasar, statistik haji umroh, dan sebagainya. Oke, mari kita bahas satu persatu. BPS adalah Badan Pusat Statistik, di mana seluruh data penduduk berada di sana, seperti data jenis kelamin, data umur, kemudian data pendapatan per setiap daerah, dan sebagainya. Kemudian statistik data penduduk. Nah, data penduduk di sini adalah mungkin diklasifikasikan menurut jenis kelamin, umur, kemudian agama, misalkan seperti itu. Kemudian statistik laka lantas atau kecelakaan lalu lintas. Biasanya di setiap jalan-jalan yang ramai dan di situ sering terjadi kecelakaan, maka dicantumkan angka kecelakaan setiap minggu atau setiap bulannya. Kemudian statistik ekonomi. Nah, statistik ekonomi di sini adalah misalkan pemerintah menentukan kebijakan ekonomi berdasarkan kondisi ekonomi di masyarakat. Misalkan untuk memberikan bantuan, mereka berdasarkan data-data yang ada di masyarakat. Selanjutnya adalah statistik harga pasar modal, di mana suatu atau seorang analisator untuk menentukan harus membeli atau menjual sahamnya, mereka pasti berpatokan kepada grafik perdagangan jual beli 5 menit atau bahkan 1 hari sebelumnya untuk menentukan apakah dia harus membeli saham atau menjual saham. Kemudian selanjutnya adalah statistik haji umroh. Nah, di sini biasanya setiap bulan diketahui rata-rata setiap jamaah umroh atau haji berapa, sehingga kita bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang berada di tempat tujuan, misalnya seperti itu dan sebagainya. Oke, dari contoh di samping, apakah sudah tergambarkan sebenarnya statistik itu seperti apa? Saya kira dari sini, dari penjelasan tadi, kalian sudah ada gambaran sedikit ya. Pada tahun 826 sampai 901 Masehi, ada ilmuwan dari Arab namanya Thabit bin Qurra. Dia adalah seorang ilmuwan Arab yang ahli di bidang matematika yang menerapkan sistem geosentrik Ptolemy dan penemu konsep statistika. Nah, secara sederhana, statistika merupakan suatu data atau kumpulan data, baik dalam bentuk angka maupun bukan angka, disajikan atau ditampilkan dalam bentuk penjelasan tabel atau gambar yang menjelaskan tentang suatu peristiwa. Nah, dari sini sudah kita ketahui. Jadi secara sederhana, statistik merupakan data atau kumpulan data, baik dalam bentuk angka maupun bukan angka, dan ditampilkan dalam bentuk penjelasan tabel, kemudian mungkin juga bisa grafik, dan di situ menggambarkan atau menjelaskan tentang segala sesuatu peristiwa. Nah, ini adalah penjelasan tentang data. Data di sini atau tipe data dibagi menjadi dua bagian atau dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama adalah kualitatif. Kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Nah, di sini biasanya bersifat nominal dan ordinal. Nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya nominal itu apa, ordinal itu apa. Kemudian contohnya merupakan ada misalkan jenis pekerjaan, jenis kelamin, agama, dan lain-lainnya. Kemudian data yang kedua adalah kuantitatif. Kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, yang termasuk kuantitatif adalah tipe data interval dan rasio. Contohnya usia, gaji, nilai, kemudian lama bekerja, lama kuliah, jumlah penduduk, dan lama menjomblo. Adapun untuk penyajian data,
Biasanya bisa juga dalam bentuk tabel, grafik, diagram batang, ataupun diagram garis. Misalkan pada gambar yang pertama adalah grafik penjualan spare part kendaraan bermotor. Sini sudah bisa kita ketahui untuk penjualan tahun 2002 dan 2003 Jakarta pada tahun 2002 berhasil menjual sekitar 40 spare part. Kemudian pada tahun 2003 bisa menjual sekitar 90 spare part. Nah, dari data tersebut bisa langsung kita interpretasikan atau bisa langsung kita simpulkan perbandingan penjualan spare part kendaraan bermotor setiap kotanya. Jadi bisa kita bandingkan antara penjualan Jakarta dan Surabaya, Jakarta dan Sukabumi, Solo, Cirebon, Bandung, Semarang, Bogor, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah diagram garis berganda. Di sini ada perbandingan harga saham Telkomsel dan harga saham Indosat. Nah, di sini yang garis merah ini adalah harga saham Telkomsel, kemudian yang garis hijau adalah harga saham Indosat. Nah, dari sini bisa kita bandingkan, ternyata harga sahamnya lebih tinggi adalah harga saham Telkomsel. Kemudian yang ketiga adalah diagram tabel ya ini ya. Nah, tabel ini adalah perbandingan antara universitas negeri dan swasta di setiap daerah. Di sini ada 3 daerah, yaitu Jakarta, Malang, dan Makassar. Dibedakan berdasarkan jurusannya. Misalkan di sini Teknik Informatika di Universitas Negeri Jakarta sebanyak 3.700, kemudian swasta 5.275 dan sebagainya. Ini adalah perbandingan jumlah mahasiswa setiap jurusan di universitas negeri dan swasta di setiap daerah. Oke, sampai sini sudah jelas ya. Ini adalah penyajian data dari suatu peristiwa. Ini tadi yang pertama adalah peristiwa penjualan spare part, kemudian yang kedua perbandingan harga saham, yang ketiga adalah jumlah mahasiswa di setiap universitas negeri dan swasta di Jakarta, Malang, dan Makassar. Oke, di slide berikutnya ini adalah akan menjelaskan tentang fungsi statistik untuk mahasiswa. Ini adalah fungsi utama. Sebetulnya ini adalah khusus bagi yang mengambil skripsi kuantitatif dan bukan bermaksud menyadarkan yang kualitatif pindah kuanti. Oke, di sini ada 6 poin penting. Jadi angka bukanlah hambatan, yang terpenting adalah proses ketika kalian sudah menempuh skripsi, apalagi kuantitatif dan berkaitan dengan olah data. Pasti sudah banyak yang ingin mundur duluan. Nah, sebenarnya langkahnya ada 5 dan yang keenam adalah penutup nanti. Nah, yang pertama adalah langkah untuk mengerjakan skripsi kuanti. Yang pertama, menentukan permasalahan yang akan kita jadikan judul. Nah, di sini kalian harus mencari referensi di perpustakaan atau di Google supaya kalian bisa menemukan judul skripsi yang kalian anggap cocok dan bisa kalian kerjakan. Tidak masalah dari penelitian yang terdahulu, misalnya kalian bisa mengganti objeknya. Kemudian yang kedua, menemukan variabel, mencari data dari responden atau sampel. Nah, variabel di sini misalkan kita menemukan variabel independen dan dependen, yang terikat mana, yang bebas mana, boleh lebih dari 2 variabel, misalkan 3 atau 4 juga boleh. Kemudian setelah itu kita membuat kuesioner. Setelah membuat kuesioner, kita mencari sampel dari objek yang kita tuliskan ya di judul skripsi. Nah, sebelum melakukan pelemparan kuesioner, biasanya kita melakukan adjustment test. Adjustment test ini digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner itu nantinya valid semua atau tidak. Nah, supaya tidak sia-sia dalam mencari data dari responden, sebaiknya kita melakukan adjustment test dulu, bisa kepada dosen atau mahasiswa. Nah, setelah kita memperoleh data dari responden atau sampelnya, barulah langkah ketiga kita melakukan beberapa uji. Misalkan uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari kuesioner yang kita lemparkan. Kemudian uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat konsistensi dari kuesioner tersebut, dan jika kalau perlu bisa dilanjutkan dengan uji normalitas dan uji linearitas. Kemudian yang keempat adalah analisis data. Misalkan kalian bisa memakai uji korelasi tunggal atau berganda, regresi, ANOVA, t-test, dan sebagainya. Nah, setelah melakukan analisis di sini, pasti akan keluar hasilnya atau kesimpulannya, yang melanjut ke langkah kelima, penarikan kesimpulan atau menentukan HOH dan menuliskan di bab 5. Nah, di
tahapan yang kelima ini kalian bisa langsung menginterpretasikan tabel-tabel yang menjadi output dari SPSS tersebut. Oh ya, di sini kita biasanya memakai aplikasi SPSS. Nah, di situ nanti kita bisa mengambil tabel-tabel yang dianggap bisa menggambarkan hasil penelitian kita dan bisa dijadikan sebagai hipotesisnya. Nah, setelah kita menuliskan outputnya, tinggal memasukkan di bab 5 kesimpulannya apa dan skripsi kalian sudah selesai dan bisa wisuda. Nah, paling nanti kalian ada revisi sedikit. Dan untuk triknya di sini, misalkan kalian mengambil kuanti, jadi dasar kalian adalah olah datanya. Jika dari awal olah data kalian sudah benar, sudah valid semua, dan sudah tepat sasaran terhadap responden, dan saya kira nggak ada masalah untuk mempertahankan data-data kalian setelah diuji, misalkan uji korelasi atau regresi. Nah, demikian tadi pemaparan sedikit tentang statistik dasar. Nanti untuk info selanjutnya kalian bisa lihat di grup WA masing-masing. Dan kalau masih ada yang kebingungan bisa ditanyakan lewat grup WA atau bisa tulis komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.